Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya tulis Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-270, 271 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nafkahkan berupa nafkah atau infak, au nazartum min nazrin, dan apa yang kalian nazarkan berupa nazar, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang kalian infakkan dan nazarkan. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu dari para penolong. Itu orang-orang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. In tubdu sadaqati fa ni'imma hi, jika kalian tampakkan sedekah maka itu hal yang baik, boleh. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, dan apabila kalian sembunyikan infak itu, sedekah itu kalian tidak tampakkan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan dari kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
ayat 271 dari surat Al-Baqarah. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan keutamaan infak, keutamaan nafkah dan sedekah. Allah sebutkan dua keadaan orang yang berinfak, yaitu ditampakkan dan disembunyikan. Ya, ditampakkan dan disembunyikan. Yang ditampakkan fa ni'mahi, maka itu baik jika memang niatnya ikhlas. Dan kalau disembunyikan maka itu lebih baik lagi apabila diberikan kepada orang-orang fakir. Dan nanti akan ada penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan keutamaan dari infak atau sedekah ini, Allah akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan, annahu mahma anfaqal munfiqun, bahwasanya betapapun orang-orang yang berinfak itu berinfak, ya, memberi infak, atau tasaddaqal mutasaddiqun, atau betapapun orang yang bersedekah itu bersedekah, atau nazaran nazirun, atau orang yang bernazar itu nazar, fa innallaha ya'lamu dzalik, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang demikian itu. Meskipun sebenarnya tidak perlu dikhususkan pun, kita sebagai orang yang beriman meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat. Bukan hanya infak, sedekah saja, tapi seluruh apa yang kita perbuat Allah tahu. Namun di sini Allah ingin menekankan bahwa tatkala kita berinfak, bernazar, bersedekah, ya, Allah itu maha tahu apa yang kita perbuat. Jadi disebutkannya secara khusus Allah mengetahui apa yang kalian sedekahkan dan kalian nazarkan. Ini menunjukkan pentingnya menyadari dalam kondisi kita beramal soleh tersebut Allah mengetahuinya. Kemudian wa mazmunul ikhbar, dan kandungan dari wa mazmunul ikhbari bi ilmihi, dan kandungan dari yaitu pemberitahuan Allah bahwa Allah itu mengetahuinya. Ya, yadullu alal jaza, ini menunjukkan balasan. Wa anna Allah la yudayyi'u indahu mithqala dzarratin, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan di sisinya satu biji sawit pun, sekecil biji sawit pun. Wa ya'lamu ma sadarat anhu, dan Allah mengetahui apa yang timbul, apa yang muncul darinya, min niyatin salihah, dari niat yang saleh, au sayyi'ah, atau niat yang buruk. Wa anna dzalimin, dan orang-orang yang zalim, alladzina yamna'u ma aujaballahu alaihim, yaitu yang mereka mencegah apa yang telah Allah wajibkan bagi mereka. Maksudnya orang-orang yang menahan dari mengeluarkan zakat yang wajib bagi mereka, orang-orang yang menahan harta untuk dinafkahkan, ya, pada keluarga mereka, hal yang wajib. Au yaqtahimuna ma harrama alaihim, atau orang-orang yang melanggar apa yang Allah haramkan atas mereka. Laisa lahum min dunihi ansarun, maka tidak ada bagi mereka, ya, selain dari Allah penolong-penolong pun.
yansurunahum wa yamna'unahum, yang akan melindungi mereka dan menolong mereka. Wa annahu la budda an taqa'a bihimul 'uqubat, ya, dan orang semacam ini pasti akan mendapat itu al-'uqubat, hukuman. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kaitan atau hikmah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nafkah sedekah yang kita keluarkan itu Allah Maha tahu. Padahal sekali lagi Allah Maha tahu segala sesuatu. Bukan hanya sedekah, infak, nafkah kita saja. Allah tahu seluruh apa yang kita perbuat, berupa amal-amal saleh maupun amal-amal yang buruk. Nah, kaitannya Allah sebutkan secara khusus, Allah mengetahui apa yang kalian infakkan dan nazarkan, yaitu ini berkaitan dengan balasan. Ya. Jadi apa yang kalian infakkan itu Allah tahu, sehingga Allah akan membalas sesuai dengan isi hati kalian. Allah akan membalas sesuai dengan niat kalian. Apakah niat kalian infak itu niat yang saleh atau niat yang tidak saleh, niat yang sayyi'ah, niat yang buruk, ya. Apakah yang kalian nazarkan itu nazar yang baik atau nazar yang buruk? Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang berbuat zalim, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan apabila telah memenuhi ketentuan atau persyaratan wajibnya berzakat, mengeluarkan zakat. Allah tahu, ya. Dan siapa yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala terkait hal semacam ini, Allah tahu. Nah, sehingga Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang zalim ini dengan hukuman. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitan Allah menekankan bahwasanya Allah itu Maha mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamu. Kemudian wa akhbara, dan Allah mengabarkan anna sadaqata, bahwasanya sedekah in abdahal mutasaddiqu, apabila ditampakkan oleh orang yang bersedekah, fahiya khairun, maka itu baik, fa ni'mahi, yaitu baik. Wa in akhfaha, namun apabila ia sembunyikan, dia tidak tampakkan, wasallamaha lil faqir, lalu ia serahkan kepada orang fakir, kana afdhala, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Li'anna al-ikhfa'a 'ala al-faqir ihsanun akharu, karena menyembunyikan kepada orang yang fakir atas orang yang fakir itu kebaikan yang lain, ya. Jadi ada dua kebaikan yang didapatkan ketika menyembunyikan sedekah kepada orang fakir. Yang pertama, sedekah itu sendiri, itu sudah kebaikan. Yang kedua, menyembunyikannya. Dan ini perbuatan baik kepada orang fakir, ya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyembunyikan sedekah atas orang fakir. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami adalah tidak menampakkan kepada khalayak bahwa kita telah bersedekah kepadanya. Itu yang ana pahami. Bukan menyembunyikan sedekah di hadapan orang kafir. Kok kafir apa? Fakir, di hadapan orang fakir. Jadi kita ngasih sedekah tapi
Ya, tapi juga termasuk juga bisa termasuk ya. Nah, ya. Jadi menyembunyikan sedekah kepada orang fakir. Jadi kita naruh sesuatu di depan rumah orang fakir, lalu orang itu tidak tahu siapa yang memberi. Misalkan, ya. Ini insya Allah juga masuk di dalam makna menyembunyikan. Yang penting apa? Sedekahnya tersampaikan. Siapa yang ngasih? Enggak ada yang tahu. Atau setidaknya menyembunyikan itu dari khalayak, dari penglihatan orang. Jadi kita memberi kepada orang fakir tahu kita yang ngasih. Tapi kita tidak tampakkan kepada khalayak, tidak kita umumkan. Nah, itu kebaikan yang kedua. Kebaikan yang pertama, sedekah itu diberikan kepada orang fakir. Kebaikan yang kedua, di saat kita memberi, ya, itu tidak ada yang mengetahui. Ya, di saat kita menyerahkan kepada orang fakir, itu tidak kita tampakkan dan umumkan. Ini kebaikan yang kedua. Ya, tentu saja secara fitrah manusia, orang yang menerima bantuan tapi tidak ada yang melihat, itu tentu lebih menenangkan daripada disaksikan, ya, daripada dilihat banyak orang. Tahu kalau orang ini apa, dapat santunan, dapat bantuan, itu ya lebih membuat tidak nyaman, ya, itu lebih membuat orang tidak nyaman. Taib. Wa aidan, dan juga fa innahu yadullu ala quwwatil ikhlas. Dengan menyembunyikan sedekah itu menunjukkan atas kekuatan keikhlasan. Wa ahadus sab'atil ladzina yuzilluhumullahu fi dhillih, dan juga salah satu dari 7 golongan yang Allah berikan naungan dengan naungannya. Man tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu ia sembunyikan, tidak ia tampakkan di hadapan umum, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Saking apa? Rahasianya, saking sembunyinya. Nah, dari sinilah bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan. Wa fi qawlihi, dan dari firman Allah atau di dalam firman Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan apabila kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Faidatun latifah, di sini ada faidah yang halus. Wa huwa anna ikhfa'aha khairun min izhariha idza u'tiyat lil faqir. Bahwasanya menyembunyikan sedekah itu lebih baik daripada menampakkannya jika sedekah ini diberikan kepada orang fakir. Memang ada sedekah yang tidak diberikan kepada orang fakir? Ada. Ya, banyak proyek-proyek kebaikan itu sedekah kita. Donasi-donasi untuk renovasi pembangunan ini dan itu kan sedekah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ya yang membutuhkan, apa yang dibutuhkan untuk diwujudkan, bukan kepada orang fakir. Ya. Jadi kalau pemberian itu kepada orang fakir, kalau sedekah itu kepada orang fakir, maka sesuai dengan ayat ini lebih baik disembunyikan. Lebih baik disembunyikan, tidak ditampakkan. Kata lebih baik ini sekali lagi mengandung makna boleh ditampakkan, tapi baiknya disembunyikan.
apabila sedekah itu diberikan kepada orang fakir, ya. Fa amma idza surifat fi masyru'in khairi, adapun apabila sedekah itu disalurkan pada kegiatan-kegiatan kebaikan, ya, kegiatan sosial, proyek sosial, lam yakun fil ayah, itu tidak terdapat di dalam ayat. Tidak terdapat di dalam ayat. Yang terdapat di dalam ayat hanya sedekah kepada orang fakir, itu lebih baik disembunyikan. Sedekah kepada orang fakir itu lebih baik disembunyikan. Kalau selain kepada orang fakir tidak disebut di dalam ayat. Ma yadullu ala fadilati ikhfaiha, apa yang menunjukkan keutamaan menyembunyikannya, tidak ada di dalam ayat. Kalau untuk selain kepada orang fakir, bal huna qawaidus syar'i tadullu ala mura'atil maslahah. Bahkan di sini ada kaidah syariat yang menunjukkan atas menjaga atau memperhatikan kemaslahatan. Mana yang lebih baik ditampakkan atau disembunyikan tergantung mana yang lebih maslahat. Farubbama kana al-izharu khaira, maka terkadang menampakkan itu lebih baik, li husulil uswati wal iqtida, untuk meraih suri tauladan dan contoh, untuk menjadi suri tauladan dan contoh. Kalau enggak ada yang mencontohkan, mungkin orang-orang tidak ada yang berinfak. Wa tansyitin nufusi ala a'malil khair, dan menyemangati jiwa atas amal kebaikan. Ya kadang-kadang orang itu kan nunggu, ini siapa yang mau infak nih, enggak ada. Tapi begitu ada satu orang mencontohkan, yang lain ikut. Dan ini termasuk di antara kebaikan menampakkan sedekah. Ya. Jadi mana yang lebih baik? Ya tergantung kemaslahatan. Kalau kemaslahatan itu menuntut kita tampakkan agar banyak yang ikut di dalam proyek kebaikan ini, maka ini lebih baik. Tapi kalau yang lebih baik itu kita sembunyikan, karena kalaupun kita tampakkan ini tidak berdampak pada antusias yang lainnya untuk ikut berinfak, ya sudah kita sembunyikan. Ini kalau terkait dengan proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek sosial, ya, kegiatan sosial yang bukan diberikan khusus kepada orang fakir. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang fakir, maka sesuai dengan ayat lebih baik disembunyikan. Ya. Lebih baik disembunyikan. 6. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan dari kalian, yaitu berupa keburukan-keburukan kalian. Fi hadza, di dalam hal ini, anna sadaqat yajtami'u fihal amran, bahwa sedekah itu berkumpul di dalamnya dua perkara. Dalam sedekah itu terkumpul dua perkara. Yang pertama, husulul khairi, tercapainya kebaikan, wa huwa kasratul hasanati was sawabi wal ajri, yaitu banyaknya kebaikan, pahala dan ganjaran. Dengan sedekah kita mendapatkan kebaikan dan pahala. Dan yang kedua, wa daf'u syarri wal bala ad-dunyawi wal ukhrawi bi takfiris sayyi'at. Yang kedua adalah dihindarkan dari keburukan dan musibah, baik itu dunia maupun akhirat. Dengan apa? Dihapuskannya dosa. Jadi orang yang bersedekah itu dapat pahala dan dihapuskan dosanya. Wallahu bima ta'maluna khabir,
dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fayujazi kullan bi'amalihi bihasabi hikmatihi. Itu Allah akan membalas masing-masing sesuai dengan amalannya dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah ulang lagi, yaitu apa? Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Setelah sebelumnya Allah sebutkan secara khusus, Allah mengetahui apa yang kalian sedekahkan dan nazarkan. Jadi ada pengulangan di sini, penekanan Allah tahu. Dan sekali lagi di antara hikmahnya apa? Agar kita yakin, kalaupun gak ada yang tahu kita sedekah, Allah tahu dan Allah pasti akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya. Ini untuk menghilangkan keraguan di dalam benak kita. Kalau saya sedekah nggak ada yang tahu, nanti saya dapat apa? Nah, ini. Maka disinilah pentingnya kita menyadari Allah Maha tahu. Kalau sedekahmu itu lillah, Allah pasti akan balas. Pasti akan balas. Pasti akan dapat pahala dan dihapus dosa. Ya, sehingga tidak menjadikan diri kita itu ragu untuk bersedekah. Karena kita meyakini Allah tahu apa yang kita sedekahkan. Dan diulang lagi di akhir ayat ke-271, wallahu bima ta'maluna khabir. Bahkan bukannya sedekah, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, ayat ke-270 271. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-272. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Laisa 'alaika hudahum, bukan menjadi kewajibanmu wahai Muhammad memberikan mereka hidayah. Bukan tanggunganmu wahai Muhammad mereka dapat hidayah. Karena tugas Nabi SAW itu hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah SWT. Walakinnallaha yahdi man yasha', akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Allah lah yang berwenang untuk memberi hidayah bagi siapa yang dikehendakinya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan maka itu untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian yang mendapatkan yaitu kebaikan dari apa yang kalian infakkan, yaitu pahala. Ya, pahala. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah, dan janganlah kalian berinfak atau tidaklah kalian berinfak melainkan harus yaitu mengharap wajah Allah. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, catatan yang cukup penting ya, ketika kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifatnya,
yaitu dalam ayat ini wajah Allah. Maka alangkah baiknya diterjemahkan dengan apa adanya, wajah Allah. Ya, agar kita tidak terjerumus di dalam tahrif, memalingkan makna. Meskipun di antara kandungan kita mengharap wajah Allah itu ya mengharap ridha Allah. Tapi kalau kita terjemahkan langsung dengan ridha Allah, ini dikhawatirkan akan menjadi membuka pintu untuk mentahrif, memalingkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang kalian infakkan, tidaklah yang kalian infakkan melainkan itu untuk mengharap wajah Allah. Ya. Taib. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan balasannya bagi kalian, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Kalian tidak akan dianiaya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas Nabi itu hanya menyampaikan, bukan menanggung beban. Mereka harus dapat hidayah, mereka harus mendapat petunjuk, bukan. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berwenang untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian pula Allah memberikan yaitu kabar, ya, Allah memberitahukan kepada kita apa yang kalian infakkan, apa yang kita infakkan, maka keuntungannya itu kembali kepada kita. Meskipun orang yang mendapatkan infak kita dapat keuntungan sahih, orang menjadi terbantu, orang menjadi teringankan bebannya, ini kebaikan, ya. Kebaikan, keuntungan yang didapatkan dari orang yang mendapatkan infak dan sedekah. Tetapi kita yang telah memberikan sedekah juga mendapatkan keuntungan, ya, yaitu pahala. Dan harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya, harta yang akan kita simpan, yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, yang akan kita ambil lagi manfaatnya di akhirat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manaqasat sadaqatun min malin." Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Ya. Karena harta yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita bisa nikmati nanti di akhirat. Nah, kemudian dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, ya, apa yang kita infakkan berupa kebaikan, maka akan disempurnakan balasannya. Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Ya, jangan khawatir dan jangan ragu, dan kita tidak akan dizalimi. Taib, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ai innama alaika ayyuhar rasulu al-balaghu, yaitu sesungguhnya kewajibanmu wahai Rasul itu menyampaikan. Wa hassun nasi 'alal khair, mendorong manusia untuk berbuat baik. Wa zajruhum 'anil syarr, memperingatkan mereka dari keburukan. Wa ammal hidayatu, adapun yang memberi hidayah, fa biyadillah, maka itu ada di tangan Allah. Adapun hidayah itu ada di tangan Allah. Tugas Nabi hanya menyampaikan, hanya memperingatkan. Mereka dengar atau tidak dengar itu bukan tanggungan Nabi. Mereka amalkan atau tidak itu bukan tanggungan Nabi. Nah, wa yukhbiruhum, dan Allah juga mengabarkan mereka, anil mu'minina haqqan, tentang orang-orang yang berinfak secara hak. Annahum la yunfiquna illa li talabi mardati rabbihim,
bahwasanya tidaklah mereka berinfak melainkan untuk mencari keridhaan dari Tuhan mereka, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wahtisabi thawabihi, dan meraih pahala dari Allah, lianna imanahum yad'uhum ila dzalik, karena keimanan merekalah yang menyeru kepada hal tersebut. Karena imanlah kita berinfak itu hanya ingin meraih ridha Allah, hanya ingin meraih wajah Allah. Fahada khairun wa tazkiyatun lil mu'minin, dan ini adalah kebaikan dan pensucian jiwa bagi orang-orang yang beriman. Wa yatadammanu tadhkira lahum bil ikhlas, dan ini juga mengandung peringatan atau pengingatnya. Ini juga mengandung pengingat bagi mereka untuk ikhlas. Ya, jelas ayat ini menunjukkan wajibnya ikhlas di dalam berinfak. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian berinfak melainkan harus untuk meraih wajah Allah. Kemudian wa karrara ilmahu ta'ala binafaqatihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali menyebut ilmunya, yaitu Allah mengetahui nafkah mereka, infak mereka, li'lamihim, untuk memberitahukan kepada mereka, annahu la yudayyi'u indahu misqala dzarrah, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun di sisinya meskipun hanya 1 biji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan apabila itu baik maka Allah akan melipat gandakannya dan akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di setiap ayat, ya, dalam rentetan ayat ini Allah selalu menyebutkan ilmu Allah terhadap apa yang kita infakkan. Ya. Nah, ya. Jadi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Ini menunjukkan Allah tahu apa yang kita infakkan. Karena apa? Allah akan membalas dengan sempurna. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, akan disempurnakan pahalanya bagi kalian dan kalian tidak akan terzalimi. Ya. Ini menunjukkan Allah apa? Mengetahui apa yang telah kita infakkan. Taib. Jadi penjelasan ayat ke-272 ini cukup singkat. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, 273 274. Silakan.
Barakallahu fiik. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bagi orang-orang fakir yang mereka terikat di jalan Allah, yaitu berilah infak kepada mereka. Infakkanlah harta kalian lil fuqara, kepada orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka terikat di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard, yang mereka tidak mampu untuk mencari rizki di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, orang bodoh mengira mereka kaya raya karena mereka menjaga diri mereka. Mereka menjaga kehormatan mereka. Ta'rifuhum bisimahum, engkau mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Apa di antara tanda orang-orang fakir yang berhak untuk kita bantu, yang mereka tidak mampu untuk mencari nafkah? Ya, la yas'alunan nasa ilhafa. Di antara tanda mereka adalah mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan mendesak. Ya, kalaupun mereka butuh karena urgen, karena hal yang memang darurat, mereka minta tapi tidak mendesak, tidak merengek. Diberi alhamdulillah, tidak diberi yang enggak maksa. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa yang kalian infakkan di dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, yaitu orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di malam dan di siang hari, sirran wa alaniyah, baik rahasia, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala mereka ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan infak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan infak yang terbaik itu yang diberikan kepada orang-orang fakir yang mereka itu menjaga diri dari meminta-minta. Orang-orang fakir yang tidak bisa berusaha, orang yang Allah uji dengan rizki yang sempit, tetapi mereka tidak meminta-minta dan menjaga diri dengan baik. Maka inilah orang fakir yang sepatutnya kita bantu. Ya, kita bantu. Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah berupa kebaikan, maka Allah tahu. Dan orang-orang yang berinfak di malam atau di siang hari, rahasia, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat mereka. Dan mereka tidak akan mengalami kekhawatiran, ketakutan ya di akhirat, dan mereka juga tidak bersedih atas apa yang mereka lakukan di dunia. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Ya'ni annahu yanbaghi an tataharrau bi sadaqatikum al-fuqara. Perhatikan di sini ya, saya menjelaskan bahwasanya sepatutnya bagi kalian untuk berusaha memberikan sedekah kalian kepada orang-orang fakir yang sesungguhnya. Ya. Orang fakir yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yang disebutkan di dalam ayat. Itu orang yang tidak mampu berusaha
tetapi mereka menjaga diri dari meminta-minta. Kalaupun terpaksa meminta-minta, mereka tidak memaksa. Ya. Kalaupun terpaksa mereka harus minta karena memang darurat, mereka tidak memaksa. Nah, sepatutnya kalian mencari orang seperti ini. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang yang mampu, kita sebagai orang yang memiliki kelapangan rezeki, tidak sepatutnya kita menunggu orang yang butuh lalu kita bantu. Nunggu orang datang baru kita kasih. Justru sebaiknya kita yang jemput bola, kita yang mencari. Ya. Jadi justru kita yang harusnya butuh untuk menyalurkan harta kita kepada orang yang tepat. Kita yang harus mencari. Ya. Karena memang ya yang kita rasakan, yang butuh itu yang istilahnya ya yang butuh yang datang kan gitu. Sehingga kita punya harta, kita punya uang, tapi kita membantu siapa ya nunggulah. Nunggu kalau ada yang menginformasikan. Ini keliru sebenarnya. Justru harusnya apa? Kita yang mencari. Ya, kita mencari orang-orang yang fakir yang benar-benar seperti ini. Memang ini sedikit susah. Kenapa? Karena tidak semua orang menampakkan kalau dia fakir. Bahkan menurut orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, mereka ini orang mampu. Kenapa? Soalnya tidak minta-minta, menjaga diri, terlihat normal hidupnya. Padahal bagi orang yang tinggal bersamanya, bagi orang yang dekat dengannya, tahu kalau orang ini butuh. Orang ini ya kekurangan, cuman dia menjaga diri. Nah, orang seperti inilah yang seharusnya kita bantu, kita cari. Jadi sekali lagi, justru kita harus menanamkan pemahaman di dalam diri kita. Kita yang butuh untuk sedekah, bukan orang yang butuh datang ke kita. Karena harta yang kita infakkan itu keuntungannya juga kembali kepada kita. Tapi kalau kita menunggu, maka seakan-akan ya orang yang butuh datang. Nah, ini seakan-akan apa? Ya, kita nggak butuh kok infak. Ya, kita punya, tapi kalau nggak ada yang minta ya nggak akan kita keluarkan. Nah, ini seakan-akan kita yang tidak butuh untuk berinfak. Yang butuh yang datang. Padahal kita ini butuh berinfak. Karena apa? Harta inilah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Yang akan kita dapatkan, kita akan kembali kepada kita manfaatnya di akhirat. Nah, taib. Kemudian saya menjelaskan orang-orang fakir semacam ini yang patut untuk kita berikan sedekah adalah alladzina habasu anfusahum fi sabilillah. Itu mereka yang menahan diri mereka di jalan Allah. Jadi mereka telah mendedikasikan diri mereka untuk berjuang di jalan Allah. Wa ala ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah. Wa laysa lahum iradatun fil iktisab aw laysa lahum qudratun alaih. Dan tidak ada kehendak bagi mereka untuk mencari usaha atau mereka tidak mampu untuk berusaha. Ini yang lebih tepat sebenarnya ya. Ya. Ini yang lebih tepat. Jadi mereka bukan tidak berkehendak untuk mencari nafkah. Mereka bukan tidak ingin berusaha, tapi mereka tidak mampu. Ya. Wahum yata'affafun, dan mereka dalam keadaan menjaga diri. Idza ra'ahumul jahilu dhanna annahum aghniya. Kalau orang bodoh melihat mereka, maka orang-orang itu akan mengira mereka kaya. La yas'aluna nasa ilhafa, karena mereka tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia. Fahum la yas'aluna bil kulliyah.
Secara asal mereka tidak meminta sama sekali. Ya, dalam kondisi butuh tapi belum terdesak, ya mereka tidak meminta sama sekali. Ya, contohnya apa? Lapar, tapi masih bisa nahan, ya mereka diam saja. Sakit tetapi masih bisa menahan, ya mereka diam saja. Ya, sehingga orang lain mengira oh sehat, oh baik-baik saja. Ya. Wa in sa'alu ittiraran, kalaupun mereka meminta maka itu karena kondisi darurat, sudah nggak bisa nahan lagi nih. Lam yulhifu fi su'al, itu pun mereka juga tidak memaksa ketika meminta. Jadi kalau mereka belum terpaksa, mereka menahan diri. Kalau sudah terpaksa, mereka baru minta. Itu pun tidak memaksa, tidak merengek. Ya, ibarat kalau itu ketemu orang yang punya harta, tidak menggandoli tangannya sampai ditarik-tarik, tolong kasih saya, tolong, tidak seperti itu. Ya. Jadi sungguh luar biasa kalau memang ada orang semacam ini. Naam. Fahadas sinfu minal fuqara afdal ma wudi'at fihimun nafaqat lidaf'i hajatihim. Maka orang fakir yang jenis seperti ini adalah hal yang terbaik untuk diletakkan, untuk disalurkan kepada mereka infak-infak untuk menutupi kebutuhan mereka, agar bisa mencukupi kebutuhan mereka. Wa i'anatin lahum ala maqsadihim wa tariqil khair, dan untuk membantu mereka sesuai dengan maksud dan jalan kebaikan, yaitu mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendedikasikan hidup mereka di jalan Allah. Ya. Maka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka butuh infak. Nah, orang seperti inilah yang sepatutnya kita infakkan harta kita. Wa syukran lahum ala mattasafu bihi minas sabri, dan sebagai rasa terima kasih pula atas apa yang mereka telah tersifati dari kesabaran. Wan nadhari ilal khaliq la ilal khalq, dan menghadap, melihat kepada al-khaliq sang pencipta, bukan kepada makhluk. Maknanya apa? Dengan kita berinfak kepada mereka, ini bisa menjadi pengingat mereka, pengingat kita. Dengan kita berinfak kepada orang-orang fakir yang semacam ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi motivasi kita. Ya, untuk apa? Untuk bersabar. Mereka bisa sabar. Terima kasih sudah diajari makna sabar. Ya. Sekaligus mereka tidak butuh kepada makhluk. Jadi kita merasa berterima kasih, sudah dicontohkan bagaimana seharusnya seorang hamba ketika menghadapi masalah. Ya. Yaitu tidak tidak berharap kepada makhluk, seperti orang fakir tadi. Mereka tidak merengek, meminta belas kasihan manusia. Nah, semacam itu. Wa ma'adzalika, dan bersama dengan hal tersebut, fal infaqu fi turuqil ihsan alal wa alal mahawiji haitsu makanu. Maka infak itu boleh kita berikan di jalan-jalan kebaikan dan kepada orang-orang yang membutuhkan, siapapun mereka. Jadi kalaupun memang kita tidak bisa seperti itu, kita nggak bisa mencari orang-orang fakir jenis ini, maka kalaupun kita tinggal menunggu ada yang butuh lalu kita beri, ya tidak apa-apa juga, tidak ada masalah. Ya,
berinfak di jalan kebaikan dengan bentuk apapun, ya itu tetap apa? Tetap hal yang baik. Fa innahu khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Maka sesungguhnya itu adalah kebaikan dan pahala, dan juga akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya tentu saja beda. Kalau berinfak kepada orang fakir yang semacam ini, nilainya beda dibandingkan dengan kita yang apa? Menunggu orang yang membutuhkan datang baru kita beri. Nilainya tetap beda, tetapi sama-sama baiknya. Selama itu berinfak di jalan kebaikan. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah. Orang-orang yang berinfak atau menginfakkan harta mereka di malam dan di siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, falahum ajruhum, mereka semua mendapatkan pahala inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Jadi semuanya dapat pahala, mau infaknya malam, mau infaknya siang, mau infaknya terang-terangan, mau infaknya rahasia. Mau infaknya kepada fakir yang afdal, mau infaknya kepada fakir yang meminta-minta, mau infaknya kepada fakir yang maksa, ya, itu kita berikan, kita dapat kebaikan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar wa sirran wa alaniyah. Di situ ada faedah yang beliau sebutkan, bahwasanya para salaf dahulu itu berinfak di malam hari, mengamalkan ayat ini, dan didahulukannya malam dibandingkan dengan siang. Demikian pula didahulukannya sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan, menunjukkan itu yang paling afdal. Jadi setelah sedekah malam itu lebih afdal daripada sedekah siang. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Itu dari segi apa? Afdaliyahnya. Tapi dari segi kebaikan, semua dapat kebaikan, semua mendapatkan kebaikan, ya. Dan kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berinfak di malam hari, ya ini jauh dari apa? Pandangan manusia. Rata-rata orang sudah istirahat, sudah enggak keluar rumah. Lalu kita membantu orang di malam hari, enggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, ini lebih apa? Lebih afdal, lebih menunjukkan keikhlasan. Ya. Nah, fa inna Allaha yudhilluhum bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka sesungguhnya Allah akan memberi naungan kepada mereka di hari naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembunyikan sedekah. Ya, menyembunyikan sedekah. Di antara keutamaan yang akan didapatkan dari menyembunyikan sedekah adalah mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Wa innallaha yuniluhumul khairat, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan mereka meraih kebaikan-kebaikan. Wa yadfa'u anhumul ahzan wal makhawifi wal karihat, dan Allah akan menghindarkan dari mereka kesedihan, ketakutan, dan hal-hal yang dibenci. Jadi di antara keutamaan sedekah pula dihindarkan dari kesedihan, ya, dihindarkan dari kekhawatiran dan hal-hal yang dibenci. Ini menunjukkan sedekah itu menenangkan jiwa, membuat jiwa tenang. Wa qauluhu, dan firman Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Ai kullu ahadin minhum bihasabi halih,
Itu masing-masing dari mereka sesuai dengan keadaannya. Selama niatnya lillah, maka mau infak sekali lagi kepada siapapun, di waktu apapun, dan dalam kondisi apapun, maka masing-masing akan mendapatkan bagian pahala. Yang tadi kita bahas adalah masalah afdholiyahnya, keutamaannya. Ya, memberi infak fakir yang tidak meminta-minta, menjaga diri lebih afdal daripada memberi infak kepada fakir yang meminta-minta. Berinfak di malam hari lebih afdal daripada di siang hari. Secara umum, berinfak dengan sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada terang-terangan. Ya, dari segi afdoliyahnya saja. Ya, dan tentu ini semua tidak bisa kita bandingkan dengan orang yang tidak berinfak. Ya. Jadi lebih baik berinfak kepada orang yang meminta-minta misalkan, lalu terang-terangan, daripada kita tidak berinfak karena khawatir salah orang misalkan. Apa maksudnya salah orang? Ya. Kita infak tapi ditipu misalnya, itu tetap lebih afdal daripada kita khawatir ketipu sehingga kita enggak infak. Itu orang mampu itu. Kelihatannya aja dia miskin padahal mampu. Tidak apa-apalah, dibantu. Lillahi ta'ala. Meskipun ternyata itu orang yang memang profesinya minta-minta, insya Allah kita dapat pahala. Dan dia kalau memang mampu meminta-minta, dosa. Pahala. Dibandingkan dengan kita nggak ngasih mereka karena khawatir ketipu, khawatir salah orang. Ya kita nggak dapat dosa sih, karena kita punya dugaan orang ini memang profesinya minta-minta. Tapi masih belum jelas ya, masih belum jelas, ini masih dugaan saja. Ya, cuman kita punya feeling ini kayaknya bukan orang susah beneran deh. Akhirnya kita nggak ngasih, kita nggak dosa, kita juga nggak dapat pahala. Ya, dan seperti itu. Nah kemudian wa takhsisu dzalik, dan pengkhususan yang demikian itu bi annahu 'inda rabbihim, bahwasanya pahala itu dari sisi Tuhan mereka, yadullu ala syarafi hadhil hal. Ini menunjukkan atas kemuliaan kondisi ini, wa wuqu'iha fil mauqi'il akbar, dan ini akan mendapatkan posisi yang sangat besar. Orang yang berinfak, ya, itu pahalanya besar. Ya. Kama fil hadis sahih, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, innal abda la yatasaddaqu bitamrati min kasbin thayyib fayataqabbaluha al-jabbaru biyadihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta takuna mithlal jabalil azim. Ya, sungguh seorang hamba ketika dia bersedekah dengan kurma dari hasil yang baik, jadi dari harta yang halal, sedekahnya hanya sebuah kurma, sebiji kurma, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Allah terima sedekah kita. Ya. Lalu Allah akan apa? Mengembangkannya untuk kalian. Sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan, ya, yaitu apa? Memelihara, merawat ternak apa? Fuluwahu, anak kuda, hatta takuna mithlal jabalil azim, hingga akhirnya anak kuda itu menjadi gunung yang kokoh, seperti gunung yang kokoh. Nah, apa makna yang bisa kita ambil di sini? Infak kita meskipun sedikit, maka nanti akan apa? Dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, sebagaimana kita apa? Mengembangbiakan, yaitu kuda kecil kita rawat, maka nanti ada saatnya kuda ini akan menjadi besar hingga seperti
gunung yang kokoh. Demikian pula sedekah kita, sekecil apapun itu, maka insya Allah akan menjadi besar nanti di akhirat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengembangkannya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pernah sama sekali bersedekah. Ya. Jadi jangan pernah sama sekali nggak pernah sedekah. Ya. Meskipun kita tidak bisa rutin, tapi setidaknya kita pernah. Setidaknya kita apa? Pernah. Ya. Dan juga sekali lagi dari segi afdhaliyah ini yang tadi telah kita sampaikan. Dan jangan sampai kekhawatiran kita tidak bisa meraih sesuatu yang afdal, akhirnya kita tunda-tunda, ya nggak jadi sedekah. Nyari orang yang miskin seperti ini nggak dapat, gitu ya. Kemudian mau infak di malam hari, tapi tiap hari hujan. Nah siang nggak afdal, siang, malam aja, malam hujan ketiduran. Mau infak sembunyi-sembunyi tapi banyak yang lihat, nggak jadi infak, ya. Akhirnya apa? Ya nggak infak. Ya, maka dari itu kalau bisa mendapati kondisi yang afdal, silahkan. Tapi kalau tidak, ya sudah bismillah, kita infak apa adanya dan dengan tetap berusaha menjaga keikhlasan. Wallahu taala alam shawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan di pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat yang ke-275 dan seterusnya, insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Oke, silakan. Ya. Ya. Taib. Infak kepada saudara lebih afdal dibanding kepada orang lain. Kalau kita punya uang 100.000, lalu saudara kita butuh, sedangkan kita juga punya teman butuh, maka bagaimana cara kita mengalokasikannya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita ingin membantu mereka berdua, ya maka bisa kita bagi dua, 50.000 untuk saudara, 50.000 untuk teman. Atau 75.000 untuk saudara, 25.000 untuk teman. Atau melihat kondisi, kalau teman kita lebih membutuhkan, kita berikan lebih banyak, saudara kita kurangi, ya. Jadi kita dapat keutamaan semuanya. Keutamaan membantu saudara dapat, keutamaan membantu teman yang mungkin lebih membutuhkan juga dapat. Jadi insya Allah tidak ada masalah ya. Jadi bisa dibagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Oke. Sedekah subuh apakah sama dengan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah mendengarnya. Jika memang ada hadisnya, mungkin bisa kita kita bahas ya. Memang ada, pernah mendengar sedekah subuh itu seperti imannya para nabi gitu ya? Begitu? Itu hadis atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di pagi hari orang yang berinfak didoakan malaikat, setahu saya ada. Di pagi hari orang yang berinfak didoakan malaikat ada. Itu malaikat berdoa, Allahumma ya
ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak khalafan gantinya. Jadi orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat supaya diberi ganti. Sedangkan orang yang menahan diri dari infak didoakan talafan agar hartanya hilang, habis, tidak bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.